Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP kelas 7. Namun sebelum kita mulai, silahkan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar membantu Pak Musoni untuk membangun channel ini. Para siswa sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang toharoh atau bersuci. Kita akan bahas tentang definisi toharoh, dasar hukum toharoh, tujuan toharoh, ketentuan tentang toharoh, dan hal-hal yang terkait dengan hikmah toharoh. Ya, demikian untuk kira-kira rangkuman materi akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, para siswa sekalian, kita akan membahas tentang pengertian toharoh. Apa itu toharoh? Nah, menurut bahasa, toharoh artinya membersihkan kotoran. Jadi membersihkan kotoran itu namanya toharoh. Sedangkan menurut istilah para fuqaha, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran, baik dari dalam tubuh, dari badan maupun tempat kita melakukan sholat. Ya. Kotoran tersebut berupa najis ataupun hadas itu tidak menyebabkan tidak sahnya ibadah sholat dan ibadah lainnya. Maka harus kita bersihkan kotoran itu, baik dengan air, dengan tanah, dan benda-benda yang lainnya. Nah, ini yang harus kita pahami, yaitu tentang bagaimana kita beribadah, juga harus paham tentang bagaimana kita bersuci atau bertoharoh. Kemudian selanjutnya para siswa sekalian, apa dalil toharoh? Dasar hukum kita melakukan toharoh. Dalil tentang toharoh yaitu surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Kemudian hadis Rasulullah SAW an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, at-tahuru syatrul iman. Yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, ini di antara dua dalil yang menjadi dasar, yang menjadi landasan kita melakukan toharoh atau melakukan kegiatan bersuci sebelum kita melakukan ibadah, baik ibadah sholat atau ibadah baca Al-Quran dan juga yang lainnya. Kemudian tujuannya, apa tujuan mengapa kita melakukan toharoh? Nah, tujuannya adalah guna menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Ya. Kotoran tadi harus kita bersihkan, ya. Dari tadi saya sudah Bapak sampaikan, baik dari badan kita, pakaian kita, ataupun tempat kita melaksanakan sholat. Dan tujuan yang berikutnya adalah sebagai syarat sahnya sholat. Jadi seorang tidak bisa melaksanakan sholat jika dia tidak suci atau belum melakukan bersuci. Jadi syarat untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian para siswa sekalian,
ketika kita melaksanakan bersuci, nah ini kita perlu ilmunya dulu, perlu tahu tentang bersuci. Ya, bahwa bersuci itu ada dua hal. Ya. Yang pertama bersuci dari najis, yang kedua adalah bersuci dari hadas. Kemudian kita perlu tahu juga apa itu najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti najis ini akan dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mughalladah. Kemudian yang kedua, bersuci dari hadas. Hadas itu apa? Hadas itu adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Itu namanya hadas. Jadi bedanya najis dengan hadas, kalau najis itu kotoran, kalau hadas itu adalah keadaan tidak suci. Gitu ya. Nah, kemudian kita lebih detail lagi, kita bahas tentang najis. Tadi sejenak sudah kita singgung tentang macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ringan ini adalah najisnya air kencing bayi laki-laki sebelum dia berumur 2 tahun. Dan bayi tersebut belum makan apapun kecuali minum ASI, kecuali air susu ibu. Nah, air kencing bayi laki-laki umur sebelum 2 tahun yang hanya baru minum ASI, itu najis. Air kencing tersebut adalah disebut atau dikategorikan najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air, hanya dipercik-percikkan saja, atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis, hanya dilap saja. Dilap itu sudah bersih. Itu adalah najis mukhafafah. Kemudian yang berikutnya yaitu najis mutawasithah. Ini adalah najis yang paling sering kita dapatkan. Oleh karena itu, kita perlu tahu tentang ilmunya. Apa saja yang termasuk dalam najis mutawasithah, kemudian bagaimana cara menghilangkan atau membersihkan najis mutawasithah. Karena pada najis mutawasithah ini sangat-sangat banyak kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak tahu cara membersihkannya, maka dikhawatirkan sholat kita tidak akan sah karena kita tidak bersih dari najis ini. Najis mutawasithah atau najis pertengahan itu ada yaitu darah, nanah, air kencing atau air seni, kemudian tinja atau kotoran manusia, bangkai binatang kecuali ikan dan belalang, kemudian kotoran binatang dan sebagainya. Ya, paham ya para siswa sekalian, ini adalah banyak sekali najis mutawasithah, di antaranya itu kotoran binatang, bangkai binatang, dan sebagainya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian najis mutawasithah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada wujudnya. Apa itu contohnya? Air kencing yang sudah kering misalnya. Nah, itu najis hukmiyah. Najisnya ada tapi tidak kelihatan. Kemudian yang kedua adalah najis ainiyah, yaitu najis yang tampak wujudnya atau ada najisnya itu. Jadi cara mensucikannya, kalau hadis hukmiyah yaitu dengan cara mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Misalnya lantai tidak ada kelihatan genangan air kencing, tapi ada
bau pesingnya, maka kita mengalirkan air pada benda yang terkena najis itu. Atau baju kita ada seperti kotoran, bau kotoran tikus misalnya, tapi tidak ada bercak di sana, tidak ada bekas kotoran, maka dengan mengalirkan air pada benda sampai hilang baunya, begitu. Kemudian yang kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang bendanya kelihatan, najisnya itu kelihatan. Cara menghilangkan najis tersebut atau cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan zat atau bendanya, kotorannya itu dibuang dulu. Kemudian rasanya, warnanya, kelihatannya dilihat mata gitu bahwa najisnya itu ada. Nah, itu harus dihilangkan dulu. Kemudian baunya ketika dicium masih ada bau kotorannya, maka harus dihilangkan dulu. Nah, dengan menggunakan air atau digabung dengan menggunakan sabun dan sebagainya. Yang penting sampai zatnya atau bendanya itu sudah tidak ada, baunya tidak ada, dan juga kalau perlu sampai rasanya tidak ada, ya, tidak ada bahwa ini nih ada benda najis di sini, sampai hilang, mensucikan najis mutawasitoh yang ainiyah. Nah, kemudian para siswa sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang najis mughaladoh. Apa itu najis mughaladoh? Yaitu najis yang berat. Najis mughaladoh artinya najis yang berat. Apa itu yang digolongkan najis berat? Yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, daging babi, kulit babi, air liur babi, darah babi, kulit babi, kotoran babi, semua itu masuk dalam kategori najis mughaladoh. Nah, kemudian kita juga perlu memahami bagaimana cara membersihkan najis mughaladoh itu. Para siswa sekalian, membersihkan najis mughaladoh caranya adalah dengan membersihkan diulang sebanyak 7 kali. Jadi dibersihkan dengan air 1 kali, diulang lagi 2 kali, diulang 3 kali, diulang lagi 4 kali, diulang lagi 5 kali. Kemudian yang keenam, dicampur air tersebut dengan tanah atau dengan debu, kemudian menjadi lumpur dan dibersihkan dengan tanah tadi, ya, air bercampur dengan tanah tadi. Kemudian nanti baru digabung dengan dibilas untuk yang ke-6 dan ke-7 kali. Ya, demikian para siswa sekalian, untuk sementara itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.